Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya, ya, Ya, Bu. selamat malam Bapak Ibu. Apa Selamat. kabar? Selamat malam. Ya, sudah pada sholat maghrib ya? Alhamdulillah udah Ya. Pak. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu istirahatnya, mengganggu aktivitasnya pada malam hari ini. Sengaja saya mengundang Bapak Ibu semua di ruang virtual dalam acara pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi untuk menghadiri kegiatan pada sore menjelang malam ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah salah satu aksi nyata yang saya lakukan pada program calon guru penggerak angkatan ke-10. Mungkin teman-teman yang sudah senior-senior saya yang sudah melakukan yang sudah selesai juga pernah melakukan, mungkin ada yang online ataupun dalam offline. Dan kepada teman-teman yang mudah-mudahan nanti di bulan Agustus segera bergabung di CGB Angkatan 12, nanti juga akan melakukan kegiatan sama seperti ini. Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu, sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan selama hampir 1 bulan lebih dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10. Oleh karena itu, pada malam hari ini adalah salah satu tugas yang diberi nama adalah desimilasi modul 1 penerapan budaya positif. Jadi pada malam hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah penerapan budaya positif. Nanti mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan screen share di layar HP atau layar laptopnya masing-masing. Oke, saya screen share dulu Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Oke. Jelas. Saya kecilin dikit lagi karena kegedean. Oh, kegedean. Kecilan. Baik, Bapak Ibu. Ya, kegiatan ini adalah desimilasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sengaja pada malam hari ini dengan judul adalah budaya positif. Kenapa sih harus menggunakan kata budaya positif? Kenapa nggak budaya baik atau kegiatan positif? Ternyata ada makna tersendiri dari kata-kata budaya positif tersebut. Kita menggunakan kata budaya itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang sudah sering dilakukan.
kegiatan yang sering dilakukan, kegiatan yang sudah mengakar, maka kita gunakan kata-kata budaya. Kenapa gunakan kata positif? Karena mungkin ada sebagian budaya itu yang ternyata belum bernilai positif. Ada sebagian budaya itu yang ternyata masih kurang nilainya dalam segi positif. Oleh karena itu, kita tekankan di sini adalah penerapan budaya positif. Karena Bapak Ibu, kita semuanya adalah seorang guru, maka fokus kita adalah di sini adalah di sekolah, ya, bukan di rumah ataupun di tempat umum, tapi kita fokuskan adalah di sekolah. Meskipun tidak menutup kemungkinan dan memang sudah menjadi sebuah keharusan, budaya positif itu harus diterapkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk berikutnya. Ya, kayaknya masih terlalu ini ya, terlalu gede ya. Oke. Ya, ya. Ini gambaran sekolahku. Sekolahku, ya sekolah kita, sekolah Bapak Ibu semuanya. Kita menginginkan sekolah itu aman, nyaman, kondusif. Kayaknya itu semuanya menjadi impian kita semua. Sekolah kita itu sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, sekolah yang kondusif. Kayaknya kalau sekolah-sekolah itu sudah seperti itu, rasanya kita itu ngajar itu wah enak gitu ya. Rasanya ngajar itu tentram, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Jadi sekolah itu menjadi benar-benar rumah kedua bagi kita. Ketika sekolah itu aman, nyaman, dan kondusif. Tetapi bagaimanakah cara membuat sekolah itu bisa aman, bisa nyaman, bisa kondusif? Maka untuk membuat sekolah itu bisa aman, nyaman, dan kondusif, kita perkecil lagi dari sekolah itu. Apakah bagian yang lebih kecil? Yang lebih kecil dari sekolah. Oke, bagian yang lebih kecil dari sekolah itu adalah, oh, ternyata adalah kelas. Bagian yang lebih kecil dari sekolah itu adalah kelas. Ya, kelasku. Kelasku seperti apa sih yang kita inginkan? Kita menginginkan kelas kita itu tenang, senang, dan terkendali. Oh, kalau kelas kita itu tenang, ketika belajarnya anak-anak senang, kita bisa mengendalikan. Kayaknya kita betah menjadi guru di situ. Mungkin mau 2 jam, 4 jam, 8 jam, 10 jam, kayaknya bisa berlama-lama di kelas itu. Atau mungkin kita merasa bahwa waktu yang diberikan di mata pelajaran kita itu akan terasa kurang kalau kelas kita itu tenang, kalau anak-anak muridnya senang, kalau kondisi kelasnya terkendali. Dan ini adalah impian semua guru. Kelas bisa menjadi tenang, kelas bisa menjadi senang, dan kelas bisa terkendali. Tapi sekali lagi, bagaimanakah membuat kelas itu bisa tenang, senang, terkendali? Dan apakah semua kelas seperti itu? Apakah ketika setiap belajar kita seperti itu? Ya, kemungkinan di jam-jam tertentu mungkin kita merasakan seperti itu. Di hari-hari tertentu kita merasakan seperti itu. Tapi di hari lain kadang tidak. Kadang kita tidak merasakan kelas itu nyaman. Kita tidak merasakan kelas itu tenang. Atau kita tidak merasakan kelas itu terkendali. Oleh karena itu, tugas kita adalah membuat kelas itu menjadi tenang, senang, dan terkendali. Oke, untuk memperkecil lagi, supaya kelas kita bisa tenang, senang, dan terkendali, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, ternyata kembali lagi ke kita, ke pembelajaranku. Pembelajaranku dalam artian siapa? Kita sebagai guru yang ada di dalam kelas. Apakah pembelajaran kita yang kita lakukan itu menyenangkan? Menyenangkan atau tidak nih? Apakah pembelajaran yang kita lakukan itu gurunya dan siswanya penuh antusias?
Atau gurunya aja yang antusias atau muridnya aja yang antusias? Kayaknya nggak mungkin kalau muridnya antusias, gurunya nggak antusias ya. Yang jelas pasti dari gurunya dulu. Kalau gurunya sudah antusias, wah muridnya pasti antusias. Tapi kalau gurunya kayaknya misalnya nggak antusias, wah kayaknya muridnya juga susah untuk antusias. Kemudian pembelajaran yang penuh semangat. Ini enak. Pembelajaran penuh semangat, gurunya penuh semangat, muridnya juga penuh semangat. Jadi ketika pembelajaranku itu bisa menyenangkan, bisa antusias, bisa penuh semangat, maka kelas kita tadi akan menjadi seperti yang kita inginkan tadi, aman, nyaman, terkendali. Kalau masing-masing kelas sudah aman, nyaman, terkendali, sekolah kita juga akan merasa aman, tentram. Sekolah kita juga akan merasa nyaman. Jadi semuanya itu tergantung dari pembelajaranku, tergantung dari kita, tergantung dari Bapak Ibu ketika kita berada di dalam kelas, ketika kita masih ngajar ke anak-anak. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kelas kita menyenangkan, kelas kita antusias, kelas kita penuh semangat, insya Allah pasti kelas itu akan menjadi terkendali. Semua kelas terkendali, misalkan di SMK 1 negeri besar nih, ada 100 rombel, semuanya terkendali, sekolah kita juga akan nyaman. Karena nggak ada anak yang keluar masuk, nggak ada anak yang keluyuran, nggak ada kelas yang kosong. Nah, oleh karena itu, di sini untuk membuat kelas menyenangkan, untuk membuat pembelajaran kita menyenangkan, pembelajaran kita yang antusias, pembelajaran kita yang penuh semangat, maka kita harus menciptakan kelas yang tenang dan terkendali. Guru, tugas kita harus menciptakan kelas tenang dan terkendali. Itulah sebagai guru. Peran guru salah satunya adalah pemimpin pembelajaran. Guru itu berperan, salah satunya adalah pemimpin pembelajaran. Dalam peran guru itu ada 5 peran, namun di sini saya akan sampaikan hanya satu, yaitu pemimpin pembelajaran. Artinya apa? Pembelajaran di dalam kelas itu dipimpin oleh seorang guru. Kalau gurunya hadir, gurunya antusias, gurunya semangat, saya yakin anak-anak muridnya juga akan merasa antusias, merasa semangat, merasa senang. Nah, peran seorang guru itu menjadi hal yang paling penting dalam pembelajaran. Peran guru itu menjadi hal yang paling sentral dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kita jangan dulu muluk-muluk, wah kelasku bisa mau seperti ini, sekolahku mau seperti ini. Tetapi kalau pembelajaran kita nggak baik, itu susah untuk dicapainya. Oleh karena itu, dari hal terkecil dulu, dari pembelajaran kita dulu, dari mata pelajaran yang kita ampuh dulu, dari mata pelajaran yang kita sampaikan dulu. Kalau dalam mata pelajaran kita itu sudah menyenangkan, anaknya antusias, mudah-mudahan di tingkat kelas akan lebih enak. Di tingkat sekolah juga akan lebih enak. Oleh karena itu, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memanage, mengatur, mengelola kelas. Maka seperti kita pernah lakukan bersama, kita pelajari bersama waktu kita di bangku kuliah, selain kemampuan secara akademik, kita semua diajari ilmu pedagogik. Kalau untuk yang anak-anak dewasa, andragogik untuk anak-anak yang kecil ya, untuk anak sekolah dasar, kemudian untuk menengah pertama dan menengah atas itu pedagogik. Artinya bagaimana strategi kita itu bisa membuat anak-anak itu menjadi kondusif. Itu ilmu andragogik dan pedagogik yang saya yakin kita semua pernah kita pelajari ketika kita duduk belajar di kampus kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagai peran guru dalam pemimpin pembelajaran, apa sih maksudnya peran guru pemimpin pembelajaran? Ya, kita lanjutkan. Ya.
Apa itu pemimpin pembelajaran? Nah, di sini saya sudah tuliskan, menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, termasuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif. Pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Itulah yang disebut dengan pemimpin pembelajaran. Ingat Bapak Ibu semua, kita ini selain mungkin yang sudah berkeluarga ya, selain pemimpin dalam keluarganya, kita juga sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di mata pelajaran kita masing-masing. Makanya ketika kita ingin merubah sekolah kita menjadi yang bagus, kita ubah dari kita dulu. Kita ubah dari cara kita memimpin anak-anak kita ketika kita belajar. Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah bagus? Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini perlu ditingkatkan? Atau pembelajaran yang kita lakukan ternyata masih jauh dari kesempurnaan? Nah, itu yang harus kita cermati. Termasuk manakah kita? Kita Bapak Ibu guru harus kita harus sering-sering mengintrospeksi diri lah. Wah, aku ini ngajarnya udah gimana ya? Ya kalau menurut saya sendiri, menurut kita sendiri ya pembelajaran kita lakukan itu udah yang paling terbaik ya. Karena kita menurut kita sendiri, tapi belum tentu menurut anak-anak. Karena semua yang kita lakukan, output dari sekolah, dari apapun yang kita lakukan adalah murid. Maka perhatian dan kesemuanya yang kita lakukan harus mengarah kepada murid. Bisa dibilang murid itu rajanya di sekolah. Nah, kita guru yang harus melayani. Ya bahasa ininya seperti itulah. Meskipun bukan harus melayani terus seperti pembantu, tidak. Tetapi melayani dalam hal memberikan ilmu pengetahuan, dalam hal membimbing, konseling, dalam hal mengarahkan ke hal-hal yang baik. Itulah fungsi dan tugas sebagai seorang guru. Fungsi dan tugas sebagai guru yang ada di kelas ataupun di sekolahnya. Jadi kita harus sepenuh hati, kita harus sengaja, kita harus memiliki andragogik dan pedagogik tadi yang kita gunakan untuk memperdayakan anak-anak kita. Memperdayakan komunitas-komunitas anak-anak kita. Mungkin komunitas di sini akan ada dalam bentuk ekstra ya. Jadi kalau intra itu memang anak-anak ya secara otomatis namanya kalau anak-anak belajar itu ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu semuanya harus diikutin. Tetapi kalau yang dalam bentuk ekstra tidak kan, anak-anak yang tertentu yang hobi di situ silakan ikut di situ, yang hobi yang lain silakan nyari. Tapi fungsi kita sebagai orang guru, kita harus ikut memperdayakan pelibatan komunitas. Kemudian yang semuanya itu mendorong terwujudnya well-being. Nah, agar well-being itu terwujud dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, well-being itu apa sih? Wah, kayaknya ini well-being ini dari bahasa Inggris ini ya. Nah, ini pasti guru bahasa Inggris tahu ini. Ada nggak guru bahasa Inggris di sini yang hadir? Bapak Ibu? Oh, belum hadir ya? Oh, saya sendiri ternyata ya guru bahasa Inggrisnya. Ya, apa sih well-being itu? Nah, ini. Well-being yang dimaksud dengan well-being di sini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Apakah kondisi tersebut sudah membuat murid nyaman untuk belajar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Apakah lingkungan belajar di sekolah sudah memungkinkan anak untuk mendapatkan manfaat maksimal dari belajar? Itu yang disebut dengan well-being. Jadi pembelajaran-pembelajaran, kondisi-kondisi yang kita
lakukan di sekolah itu sudah mengarah ke anak belum? Sudah membuat anak nyaman belum? Sudah membuat kebutuhan anak itu terpenuhi belum? Apakah lingkungan itu sudah memberikan manfaat maksimal anak-anak dalam belajar belum? Kalau ternyata masih belum semua, wah berarti pembelajaran kita belum pembelajarannya well-being. Atau masih tercapai separuh, berarti ya pembelajaran kita sudah mengarah atau hampir mencapai dengan well-being. Atau pembelajaran kita memang semuanya sudah kita lakukan, berarti pembelajaran kita itu memang sudah pembelajaran yang well-being. Ya, namanya kesempurnaan itu pasti belum ada. Tetapi untuk mengarah kesempurnaan itulah yang kita lakukan. Sebagaimana visi dan misi kita, visi dan misi sekolah, mungkin visi itu tidak akan bisa tercapai 100%, tapi kita harus berusaha untuk membuat visi itu tercapai. Nah, salah satunya adalah ini, pembelajaran yang well-being. Pembelajaran yang mengacu, yang mengarah, yang membuat murid tujuannya adalah untuk membuat anak-anak senang, anak-anak betah, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, anak-anak bisa memaksimalkan apa yang ia miliki di sekolah. Dan jadikan sekolah ini sebagai rumah kedua bagi anak-anak. Wah, kayaknya kalau misalnya ini bisa diterapkan, udah kayaknya, wah enak gitu ya. Anak-anak nyaman di sekolah, anak-anak betah di sekolah. Kayaknya anak-anaknya ya udah, kalau ada sekolah seperti ini, ya guru-gurunya juga kayaknya udah sangat senang sekali gitu ya. Mungkin gurunya bisa betah berada di sekolah, bisa sampai jam 4, jam 5, jam 6, atau mungkin gurunya bisa nginep di sekolah itu ya, karena melihat anak-anaknya yang senang. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, itu keinginan kita. Tetapi masalahnya, tak semua siswa itu antusias saat belajar. Tak semua siswa itu senang. Ada sebagian anak yang malas. Ada sebagian anak yang suka bolos. Ada yang sering tidak sekolah, alpa. Senin dan Kamis alpa. Atau ada anak-anak yang suka ngobrol saat belajar. Ini biasanya cewek ini. Atau anak-anak yang bermain saat belajar. Misalnya menggunakan HP, WA-an, chatan, nonton YouTube, padahal belum kita suruh. Atau anak tidak mengikuti pelajaran kita. Permisi Pak, mau ke toilet? Ya, ternyata ke toiletnya sampai pembelajaran kita selesai misalnya, nggak pulang-pulang. Atau anak yang tidur di kelas, duduk, biasanya kalau tidur di kelas ini, duduk di pojok, duduk di belakang, duduk di mana yang tidak begitu kelihatan oleh gurunya, tangan dilipat, kepalanya ditundukkan, tidur di dalam kelas. Nah, hal-hal seperti ini, kita yakin, saya yakin, Bapak Ibu yakin bahwa ini ada di saat kita belajar. Ya, apakah itu anak itu bolos, apa anak itu malas, anak itu sering tidak sekolah, anak itu ngerokok saat belajar, anak bermain saat belajar, anak tidur di kelas, tidak mengikuti pelajaran, itu pasti ada. Meskipun mungkin ada sebagian di kelas kita yang tingkat ke bolosnya dan sebagainya itu rendah, ada yang tinggi. Kalau anaknya pas mood mungkin dia antusias. Kalau anaknya pas lagi males mungkin ada seperempat atau 2, 3, 4 orang tidak antusias. Itu pasti terjadi. Nah, ketika anak-anak sudah seperti ini, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita kelola. Dan disinilah sebenarnya tugas dan fungsi guru. Kalau anak-anaknya itu aktif, rajin semua, enak gurunya tinggal mengarahkan. Tetapi tak mungkin dalam satu kelas itu anaknya antusias, rajin, dan sebagainya. Yang baik-baik semua tidak mungkin. Pasti ada salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah separuhnya dengan sifat-sifat yang seperti ini. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu. Tugas-tugas kita yang untuk mengatasi anak, gimana anak nggak bolos lagi. Gimana anak nggak males lagi, gimana anak nggak sering tidak sekolah, gimana anak itu nggak bermain saat jam belajar, nggak ngobrol saat belajar, atau anak nggak tidur di kelas. Ini fungsi kita. Ini fungsi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kita harus bisa mengubah anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ketika banyak anak-anak seperti itu, kenapa bisa demikian? Kenapa anak itu kok tidur di kelas? Kenapa anak itu kok bolos? Kenapa anak itu kok nggak semangat belajar? Kenapa anak itu kok eh, ngobrol dengan temannya? Kenapa bisa demikian? Terus ketika kita mendapati anak seperti itu, apa yang dilakukan oleh kita? Kita ngapain? Ketika kita melihat anak-anak seperti itu, apa mau kita diamkan aja? Lah, biarlah bukan anakku, anak wong lain terserah. Atau kita hukum, kamu tidur sekarang, push up 100 kali atau keliling lapangan 200 kali. Apakah seperti itu? Wah, kayaknya kalau eh, hukuman langsung kayak gitu gimana gitu ya. Nah, nanti ada caranya. Ketika kita melihat bagaimana mengatasi anak-anak yang seperti tadi yang suka bolos dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan anak-anak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Agak susah nuruninya. Ya, maka ketika kita mendapati anak-anak yang dalam tanda kutip yang tadi itu kita bilang anak nakal lah ya. Kita identifikasikan yang suka bolos, suka tidur, anak nakal. Nah, dalam hal itu nanti kita identifikasikan menjadi identitas sukses dan identitas gagal. Jadi mengatasinya nanti dengan ada yang namanya identitas sukses dan identitas gagal. Itu cara ini yang cara yang digunakan untuk mengatasi anak-anak nakal tadi. Nah, nanti kita akan lihat selama ini kita itu menggunakan cara yang mana? Menggunakan cara yang identitas sukses atau menggunakan cara yang identitas gagal dalam mengatasi anak-anak yang nakal tadi. Kita akan tahu, oh ternyata saya selama ini menggunakan identitas gagal tuh. Pantas anak saya setiap saya marahin kok nggak nggak nurut-nurut, nggak berubah-berubah kok tambah parah lagi mungkin. Atau ternyata kita selama ini telah menggunakan identitas sukses, tapi kita nggak tahu aja kalau itu ternyata namanya disebut dengan identitas sukses. Oke. Namun sebelum kita membahas tentang identitas gagal dan identitas sukses, nah ini ketika kita untuk mengatasi anak-anak dalam kondisi yang anak-anak nakal tadi, kita harus memahami dulu mengapa anak itu melakukan hal itu. Kenapa anak itu bolos? Kenapa anak itu tidur? Kenapa anak itu ngobrol? Kenapa anak itu nggak masuk jam belajar kita? Kita harus tahu. Makanya sebelum tahu, untuk mengetahuinya itu kita harus tahu dulu kebutuhan manusia, kebutuhan anak-anak. Sama. Kita harus tahu dulu, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, ternyata ada juga ya kebutuhan dasar manusia. Iya, memang ada. Kalau kebutuhan dasar nanti ini sudah terpenuhi kayaknya, oh, nggak akan ada lagi anak yang bolos, nggak ada akan lagi anak yang tidur di kelas, nggak ada anak lagi yang ngobrol. Pokoknya nggak ada lagi anak yang bermasalah, nggak ada lagi anak yang nakal. Kalau ternyata kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan tunjukkan apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah, kita sebutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kemudian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan akan untuk merasa senang.
Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah ini saya akan jabarkan nih dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oke, saya akan jabarkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau dalam bahasa Inggrisnya survival. Survival. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, yang namanya bertahan hidup supaya bisa hidup gimana? Yang pertama pasti makan lah. Karena siapapun makhluk hidup di muka bumi ini kalau nggak makan pasti ya nggak bisa bertahan hidup gitu kan. Nah, kita kembalikan ke anak-anak, kita relevasikan ke anak-anak. Bagaimana bertahan hidupnya anak-anak? Oke, bagaimana makannya anak-anak gitu aja lah. Anak-anak kita apakah berangkat ke sekolah itu sudah sarapan? Saya pernah mengalami seperti ini. Saat jam pertama, kira-kira jam 8:04, Pak, izin. Mau kemana? Mau ke kantin. Mau ngapain? Mau sarapan. Nah, artinya apa? Kebutuhan dasar yang pertama dia belum terpenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu untuk makan. Di rumah dia belum terpenuhi. Akhirnya apa? Saat belajar, dia merasa lapar. Ya bayangkan, jangankan anak-anak, kita sendiri kalau kita lapar aja, kita nggak bisa konsentrasi kan? Kita sendiri kalau kita lapar, pasti udah pikiran kita kemana-mana. Apalagi anak-anak yang harus menuntut ilmu. Oleh karena itu, kalau kebutuhan bertahan hidup belum terpenuhi, otomatis anak-anak itu akan cari gara-gara. Tujuannya apa? Untuk cari perhatian. Tujuannya apa? Nggak konsentrasi tadi. Tetapi kalau kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, dia minimal sudah sarapan lah di pagi harinya. Udah belajar bisa tenang. Kemudian kesehatan. Anaknya sudah sehat. Ya, kalau anak sakit berangkat sekolah kayak apa? Ya, kita tahu. Kita sakit, kita flu aja, kita batuk aja, kita udah nggak enak untuk belajar. Begitu juga anak-anak. Ketika anak-anak kesehatannya udah nggak stabil, nggak baik, dipaksa untuk belajar, ya pasti nggak bisa. Ya mungkin salah satunya kalau dia kesehatan, dia tidur di dalam kelas. Terus bagaimana dengan rumahnya? Tempat tinggalnya maksudnya. Apa selama ini dia memang tinggal di rumah dengan orang tuanya, atau dengan siapa, atau dia itu ngekos, atau dia itu numpang, atau dia itu tidurnya kemana-mana, itu sangat mempengaruhi. Kalau dia tidur di rumah, ada keluarganya, ada orang tuanya, ada lengkap, berangkat dari rumah sudah makan, terus dia sehat, ya mudah-mudahan uh, belajarnya juga akan lebih nyaman, lebih tenang. Itu kebutuhan 5 dasar kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi. Ternyata anak-anak kita itu butuh disayangi juga ya Bapak Ibu. Bukan seperti cerita Romeo dan Juliet aja ya, yang hanya disayangi. Anak-anak juga perlu disayangi. Kebutuhan untuk disayang dan terima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau dengan binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya. Ya. Jadi semua orang, namanya manusia itu pasti ingin disayangi dan diterima. Seorang anak pasti ingin disayangi oleh orang tuanya. Kita dengan teman-teman, kita pasti ingin disayangi dengan atau diterima dengan teman-teman. Bayangkan kalau kita di kelas kita, di komunitas kita, di kantor kita nggak bisa diterima. Apa yang terjadi? Ya, di dalam kelas ada satu anak itu nggak bisa diterima di dalam kelompoknya. Ya, otomatis anak itu nggak akan merasa nyaman. Kalau anak sudah nggak merasa nyaman, ya udah, hal-hal yang dalam tanda kutip anak nakal tadi pasti terjadi. Apakah dia nggak mau sekolah, apakah dia mau bolos, apa dia ngobrol, itu pasti. Kenapa? Ya gimana dia mau bisa nyaman kalau lingkungannya itu nggak mau nerima dia lah, oh, anak itu kayak gini, gini. Nah, ya pasti
anak itu akan merasa terkucilkan. Nah, ini ternyata kebutuhan untuk disayangi dan terima itu juga menjadi kebutuhan dasar. Kalau kita diterima oleh semua orang, kita disayangi oleh semua orang, ya kalau semua orang menyayangi kita kan pasti, wah, kita pingin datang lagi, pingin ketemu lagi. Kalau semua orang menerima kehadiran kita, pasti kita akan senang berlama-lama berada di tempat itu. Kita akan senang dengan komunitas yang ada kita miliki. Itu kalau kita bisa diterima. Ya. Dan ini menjadi kebutuhan manusia loh, kebutuhan dasar kita loh, bukan hanya guru, bukan hanya murid, tapi memang kebutuhan manusia. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, ternyata manusia itu kebutuhan dasarnya juga, manusia itu pingin penguasaan. Maksudnya apa? Penguasaan itu kita pingin bisa. Kita itu pingin terampil. Anak-anak itu pingin terampil, anak itu pingin bisa. Anak itu pingin diakui atas prestasi dan keterampilan yang mereka miliki. Mereka ingin diakui. Ya, memang kita nggak bisa mengeneralisir. Kita nggak bisa membuat sebuah kesimpulan seperti ini. Anak-anak itu harus pintar semua dalam mata pelajaran. Ya, jangan kan anak-anak kita sendiri juga nggak bisa gitu kan. Tetapi ya ini yang kadang kita terlupakan ya. Kalau saya ngajar bahasa Inggris, pokoknya kamu harus bisa bahasa Inggris. Karena saya ngajar produktif, kamu pokoknya harus bisa produktif. Karena saya ngajar bahasa Indonesia, kamu harus bisa bahasa Indonesia. Ya, akhirnya apa? Kita memaksakan anak untuk semuanya bisa. Padahal penguasaan anak, ya anak memiliki bakat sendiri-sendiri. Anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Anak juga memiliki kompetensi, keterampilan sendiri-sendiri. Nggak bisa dibahasakan. Oleh karena itu, penguasaan anak atau kompetensi anak, dia ingin diakui atas prestasi yang dia lakukan. Ya mungkin bukan berarti mengakui, oh saya mengakui kamu pintar, saya mengakui kamu baik. Mungkin seperti itu juga bisa. Tapi ada makna-makna lain, ada kalimat-kalimat lain, ada ungkapan lain yang lebih tersirat mungkin ya. Seperti misalnya, oh kamu bagus, ternyata meskipun kamu akademisnya kamu agak jangan agak ya, akademisnya kamu belum maksimal, tetapi ternyata eh apa sih sikapmu bagus, itu perlu ditingkatkan. Itu menjadi bagian yang penting. Nah, ketika anak seperti itu dia mendapatkan sesuatu yang diakui oleh orang lain, dia merasa dia, oh ternyata ada orang yang mau mendengarkan saya, ada orang yang mengakui prestasi saya. Dia merasa harga dirinya ada. Nah, kalau sudah di lingkungan itu, orang tuh sudah merasa harga dirinya ada, otomatis orang itu pasti akan menjadi betah, akan menjadi senang, dan akan menjadi ya nyaman di tempat itu. Ya, itu memang juga kebutuhan manusia. Kalau manusia itu, kalau kita di tempat komunitas kita, prestasi kita dihargai, kemudian didengarkan, keterampilan kita diterima, ya kita akan merasa nyaman. Tapi kalau di komunitas kita nggak dihargai, ya pasti kita akan tidak akan senang di komunitas itu. Artinya kita pasti akan ya nggak betah di komunitas itu. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Siapapun pasti ingin kebebasan ya, ingin bebas ya. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini memang kebutuhan dasar manusia. Pingin bebas, nggak mau diatur, apalagi pingin maunya sendiri. Ya, tetapi ya dalam hal ini sebagai seorang guru kita harus mampu mengarahkan ke arah-arah yang positif. Karena anak-anak itu ya
kebebasan yang mereka inginkan itu kadang tanpa kontrol. Padahal maksudnya kebebasan di sini adalah dia mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Dia boleh menentukan pilihannya sendiri. Tetapi sekali lagi, kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengarahkan. Meskipun kebutuhan akan kebebasan itu menjadi kebutuhan dasar. Tapi memang salah satunya contohnya seperti ini mungkin ya. Anaknya itu ingin masuk jurusan A. Orang tuanya ingin masuk jurusan B. Sama orang tuanya dipaksa, kamu harus pilih jurusan B. Artinya anak itu sudah nggak bebas. Ketika anak itu sudah nggak merasa nggak bebas, ya pasti dia terbebani. Ketika sudah terbebani, pasti di dalam kelas itu ya mereka merasa ogah-ogahan, yang merasa malas, bosan, ya kemungkinan juga akan merasa stres, kemungkinan juga bisa akan keluar sekolah. Atau kalau mereka dia tetap berada dari sekolah, yaitu malas-malasan tadi. Karena apa? Kebebasannya sudah nggak bebas lagi gitu ya, sudah nggak ada kebebasan karena dia sudah dipaksa. Oleh karena itu, memang kebebasan itu menjadi termasuk 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak untuk memilih jurusan yang diinginkan. Kalau untuk tingkat SMK, ya dia di kelas 1 dia mau ngambil jurusan apa, jurusan multimedia, jurusan sepeda motor, apa jurusan pertanian atau pengolahan pangan. Mungkin kalau di tingkat SMA dia akan mengambil jurusan saintik dan sosial ya. Kalau di tingkat SD ataupun SMP ya belum ada ya untuk penjurusan, jadi mungkin dia kebebasan yang lain. Oke, kita lanjutkan kebutuhan dasar yang kelima. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, ingin senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, ini memang kebutuhan dasar kita ya. Bukan hanya anak-anak. Kita juga guru-guru itu pingin loh senang, pingin bermain, pingin tertawa. Maka ketika kebutuhan ini sudah tergapai, anak-anak itu akan merasa enjoy. Bagaimana pembelajaran itu, misalnya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa mengarah membuat anak itu merasa senang. Sebagaimana 5 kebutuhan dasar dia tadi, pembelajaran kita lakukan itu anak-anak tuh dengan belajar kita itu senang. Dan belajar itu bisa sambil bermain, maksudnya bukan main-main yang negatif, tetapi main dalam pembelajaran itu. Atau pembelajaran kita itu terkadang membuat anak itu bisa tertawa, lepas gitu ya. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita yakin bahwa anak itu akan enak dalam belajar. Anak itu akan antusias dalam belajar. Karena memang kebutuhan mereka seperti itu. Kita juga ketika belajar tuh, kalau pembawaan kita enak, terus anak tertawa, anak senang, kita juga merasa senang. Biasanya hal seperti itu lebih enak, ilmu yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah dicerna daripada kita kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, kamu harus catat dari halaman 1 sampai halaman 10 harus selesai. Nah, itu kebutuhan akan kebebasan sudah direnggut oleh kita gitu kan. Apalagi kebutuhan akan kesenangan. Oh, Bapak ini, Mister ini ngasih tugas nggak kira-kira, awas lah nanti. Artinya apa? Anak-anak nggak merasa enjoy, anak-anak nggak merasa senang, anak-anak nggak bisa merasa dia bebas. Ini 5 dasar kebutuhan yang ada pada manusia. Jika itu telah terpenuhi, jika itu sudah ada pada anak-anak, ya anak-anak itu akan mudah, akan enak dalam belajar. Makanya ketika 5 kebutuhan ini sudah terpenuhi di lingkungan keluarganya, dia bawa ke sekolah, pasti di sekolah akan merasa nyaman, di sekolah akan merasa enak, di sekolah itu akan merasa tenang. Tetapi kalau salah satunya itu ternyata, atau salah 2 atau salah 5-nya di dalam keluarga itu belum terpenuhi, ya inilah anak-anak yang kita anggap anak-anak itu bermasalah. Anak sering terlatan, anak sering tidur, anak sering bolos. Ya kenapa? Ya itu, kemungkinan salah satunya belum terpenuhi, atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4 atau salah 5-nya. Nah,
guru itu harus tahu, Bapak Ibu. Kita harus tahu, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar itu untuk bisa menilai anak. Supaya kita nggak langsung memvonis, wah kamu ini salah. Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata memahami 5 kebutuhan dasar itu sangat penting untuk diketahui oleh guru agar memahami karakter anak saat mereka melakukan tindakan yang salah atau anak nakal misalnya di kelas atau di sekolah atau anak bandel. Maka kalau kita sudah memahami itu, mudah-mudahan kita bisa memahami anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika kita mendapati anak-anak bermasalah, pasti kita akan melakukan penanganan. Nggak mungkin kan kita seorang guru mendapati anak masalah terus dibiarkan aja. Nah, maka kita akan menangani anak-anak bermasalah. Nah, menangannya tadi yang saya sebutkan tadi ada identitas gagal dengan identitas sukses. Identitas gagal itu penanganannya lewat hukuman. Sedangkan identitas sukses itu penanganannya melalui konsekuensi dan restitusi. Ya, meskipun ya tidak menutup kemungkinan saya sendiri mungkin selama ini banyak menggunakan identitas gagal ya daripada menggunakan identitas sukses ya. Ya artinya apa? Ya dari saya sendiri juga harus saya perbaiki. Oh, ternyata selama ini saya memberikan hukuman ke anak-anak ternyata salah gitu loh. Kenapa kadang anak-anak dihukum besok masih melakukan kesalahan lagi ya? Karena apa? Saya salah dalam menerapkan apa yang seharusnya dilakukan. Saya bukan menggunakan identitas sukses, saya ternyata menggunakan identitas gagal. Ngukum, biasanya guru ya gitu, senangnya ngukum. Nah, kita lanjutkan. Apa sih identitas gagal dan identitas sukses? Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini saya ini berikan sedikit penjelasan meskipun masih banyak lagi, tapi saya ambil ada beberapa aja. Identitas gagal adalah hukuman ya. Itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu panjang ya jelas kalau dikasih hukuman, apa kamu telat? Udah sekarang kamu lari lapangan. Itu biasanya yang saya lakukan ya. Ternyata apa? Ya itu nggak nyaman. Nanya pasti lari itu sambil grumel. Oh gini gitu. Kemudian kita lihat identitas sukses. Ya, disiplin. Kita ada namanya konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Ya, kamu kayak gini, konsekuensinya gini. Atau ternyata konsekuensi itu juga masih membuat tidak nyaman untuk murid. Ya, sudah diberikan konsekuensi ternyata yang nggak nyaman. Ya. Kemudian identitas sukses yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nanti dia menguatkan murid. Tidak membuat murid nggak nyaman, nggak. Tapi dia menguatkan. Mungkin kita nanti, apa sih restitusi ini? Kayaknya restitusi itu masih sesuatu yang baru ya. Ya saya juga baru ini. Restitusi ini baru saya tahu ketika saya mengikuti program calon guru penggerak. Mungkin dari teman-teman yang sudah mengikutinya, ya sudah paham, ya sekedar biar ingat lagi, biar mengulang lagi, dan kepada teman-teman ya, supaya kita sama-sama tahu. Jadi apa sih itu hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Karena nanti akan ada berdasarkan yang saya jelaskan tadi juga ternyata beda gitu ya. Oke. Hukuman itu adalah tindakan atas pelanggaran yang tidak ada keterkaitan dengan peraturan yang dilanggar. Itu hukuman. Ya, tindakan atas pelanggaran yang nggak ada keterkaitan dengan peraturan yang kita langgar. Ya, misalnya contohnya tadi, anak telat. Yaudah kamu telat, yaudah sekarang lari. Apa hubungannya telat dan lari? Telat ya udah buru-buru dari rumah mungkin ngos-ngosan sampai sekolah disuruh lari lagi, tambah ngos-ngosan. Ya sebenarnya itu salah. Meskipun ya hal itu, kesalahan itu pernah saya lakukan gitu ya. Saya menghukum anak-anak gitu. Ya ternyata setelah saya belajar di calon guru penggerak, ternyata saya salah gitu loh. Saya harus menyadari itu. Ya kemungkinan di kedepannya lagi nggak harus saya lakukan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah tindakan yang harus terjadi karena suatu hal. Nah, konsekuensi ini biasanya bisa dibilang ada asap, ada api gitu loh. Jadi konsekuensi itu
anak itu yang melakukan kesalahan itu sudah tahu dulu dia akan menerima apa. Seperti ini misalnya, ada peraturan seperti ini. Kalau membawa HP ketahuan, maka HP-nya akan diambil oleh guru. Kalau ketahuan bawa HP, HP-nya akan diambil oleh guru misalnya. Nah, ternyata anak itu bawa HP. Udah diingatkan, udah ada peraturan. Ya udah, hanya kita ambil karena itu konsekuensi. Sudah diingatkan dulu, sudah ada peraturannya. Itu disebut dengan konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada anak yang mengalami atau anak yang melanggar peraturan, anak yang mengalami masalah, kita gunakan solusinya lewat restitusi. Menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan lewat hukuman, bukan lewat konsekuensi, tetapi lewat restitusi supaya anak itu mau memperbaiki. Lanjut. Sebagai guru, saat mendapatkan anak melanggar peraturan, nanti nih, pas ada anak melanggar peraturan, nanti ada 5 posisi guru saat mendapatkan anak melanggar peraturan. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Jadi silakan mari kita semua tonton video ini. Nanti kita di posisi mana? Ada 5 posisi kita nih ketika kita melihat anak-anak melanggar peraturan. Kita simak videonya ya, Bapak Ibu. Oke, tunggu. Sudah terlihat belum videonya? Loading. Sudah terlihat videonya Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Oh, Belum, Pak. ya, sebentar ya. Sebentar ini kok belum muncul ini. Saya ulangi. Oke. Hidupkan. Lagi muter-muter. Open. Waduh. Orang kebuka ini. Wah. Gak mau kebuka. Video. Posisi kontrol guru. Maaf Bapak Ibu, videonya ini nggak bisa kebuka ya. Baiklah, kita lanjut aja kalau begitu. Videonya ada trouble, padahal udah saya siapkan tadi. Ya, kita langsung ke Siapa? posisi kontrol guru ya. Ketika kita mendapatkan siswa bermasalah, yang pertama penghukum.
Penghukum itu guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan langsung atas pelanggaran. Sebenarnya tujuannya sih bagus, tujuannya adalah menegakkan aturan dan memastikan murid memahami dari tindakan mereka. Ya, ini biasanya guru piket ini, kamu telat, ini udah nyapu. Nah, ini berarti kita itu penghukum. Nggak tahu anak telat langsung dihukum. Ini posisi penghukum. Posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini tujuannya sebenarnya untuk membangun kesadaran dari tanggung jawab. Contohnya gini, waduh kalau kamu salah terus gimana, nanti bapak ini nggak enak ini dengan wali kelasmu. Bapak ini nggak enak nanti dengan kepala sekolah kalau kamu gini terus udah dibilangin. Nah itu termasuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah, guru sebagai teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung. Maksudnya tujuannya itu biar kita itu dekat. Maaf Pak, saya telat. Alah, udah nggak apa-apa lah, telat sekali. Tapi besok jangan telat lagi loh. Ya, kita tos dulu. Semangat. Nah, soalnya malah kita ngajak ngobrol nih. Ya, tujuannya sebenarnya adalah membangun hubungan positif dan mendukung. Nah, apakah posisi kontrol kita sebagai teman pernah mengalami? Ya, mungkin teman-teman pernah ya mengalami hal seperti itu. Oke, yang selanjutnya sebagai pemantau. Guru memantau perilaku murid secara cermat. Ini tujuannya adalah sebenarnya untuk membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Waduh, kamu kok kayaknya tiap hari telat terus. Ini kalau dihitung-hitung udah 5 kali dalam sehari telat. Gimana? Nah, itu contohnya. Nah, ternyata posisi kita sebagai pemantau. Nah, kemudian ini yang keempat ya seharusnya. Yang kelima adalah guru posisi sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Nah, ini posisi kontrol yang kelima. Ya, harusnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya kita sebagai pembimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Nah, ada 5 posisi kontrol tadi nih. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer. Kita masuk yang mana? Atau yang sering yang mana? Ya saya yakin kelima ini pernah kita lakukan kan. Kita juga pernah sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai manajer, kita sebagai apalagi tadi penghukum. Nah, tetapi sebenarnya ada yang paling tepat di antara 5 itu mana gitu loh, yang paling pas bagi anak. Sebenarnya yang paling pas itu adalah sebagai manajer ya, yang paling bagus ya untuk posisi kontrol. Nah, karena itu ketika kita sudah memposisikan kita sebagai manajer dalam mengatasi anak, itu nanti disebut ada namanya yang identitas sukses tadi, intelligence berhasil, ada restitusi. Kita akan berbicara tentang restitusi. Ketika kita menjadi posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan mengambil identitas positifnya, identitas suksesnya itu adalah restitusi. Nah, apa sih restitusi tadi? Sudah kita jelaskan ya. Kemudian, bagaimana sih penerapannya restitusi? Ternyata restitusi itu ada 3 tahapan-tahapan restitusi. Kemudian disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya ulangi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini restitusi ini digunakan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Nah, oleh karena itu kita lihat video lagi nih tentang restitusi. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan nggak macet-macet lagi. Kita coba lihat videonya. Kita coba buka. Oh, apa harus di ini dulu ya, keluar dulu dari
berbaginya dulu ya. Coba saya stop screen dulu. Hentikan berbagi, saya ulangi ya. Hentikan berbagi. Oke, saya berbagi lagi. Coba. Oke. Ini mana? Present lagi. Nonton videonya. Ya, kita coba. Bisa nggak kebuka ini? Malah kok nggak bisa. Videonya saya ulangi dulu coba untuk videonya. Tunggu Bapak Ibu ya, masih loading. Lagi muter. Waduh, malah keluar ini. Masih ada gambarnya Bapak Ibu? Ke lempar ya saya Bapak Ibu ya. Bentar ya, nanti ada ini saya buka lagi. Saya bisa kelempar sendiri. Saya masuk lagi. Aduh. Saya hilang. Maaf Bapak Ibu, terlempar nih, saya masuk lagi. Saya coba masuk lagi. Mohon tunggu sebentar, masih mutar-mutar. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Gimana keluar sendiri? Ini lempar ya. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Ternyata saya terlempar sendiri.
Ya Bu, sebentar Bu, lagi terlempar. Terlempar. Waduh, udah mau selesai malah terlempar. Begini. Oke, Bapak Ibu masih terdengar? Pak. Masih terdengar ya? Oke, sebentar. Saya bisa kelempar saya sendiri ini. Ya, ini tadi saya mau nampilin video tentang segitiga restitusi, tapi ternyata ada trouble dengan laptopnya, jadi saya malah keluar sendiri. Ketika saya mau masuk lagi, malah nggak bisa. Oke, Bapak Ibu saya sambung aja sama kayak HP. Duh, kalau pakai HP ini ternyata nggak kerekam ini. Rekamannya di laptop lagi. Ya, jadi mohon maaf tadi sebenarnya saya mau nampilin penerapan segitiga restitusi yang dalam bentuk video. Namun karena ada gangguan, saya sendiri terlempar dari Google Meet, jadi sini saya akan jelaskan aja apa sih menstabilkan identitas itu dalam bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Itu definisi dari penjelasan dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar anak yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama sudah, identitas sudah, langkah kedua sudah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ketika kita ingin menstabilkan identitas. Pertanyaannya apa saja sih? Ya, pertanyaan seperti ini. Apa benar kamu melakukan itu? Kita nanya ke anak itu, apa benar
kata Pak ini kamu tidur ya di kelas, apa benar? Nah, itu salah satu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita juga membuat seperti ini. Saya juga pernah kok Bapak melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian pertanyaan untuk memvalidasi tindakan. Kamu pasti, contohnya misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Ngapain kamu tidur? Coba, alasanmu apa sih kenapa tidur? Kenapa kamu telat misalnya? Kenapa kamu bolos? Nah, itu disebut dengan validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu tidur itu, keyakinan kelas apa yang kamu eh, langgar gitu kan. Namun sebelum membuat segitiga restitusi, kita sudah membuat keyakinan kelas sebenarnya. Keyakinan kelas. Jadi ketika sudah keyakinan kelas terpenuh terbuat, baru kita lakukan tindakan dengan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya di sini sudah mendekati akhir Bapak Ibu video-video yang akan saya tampilkan, tetapi ternyata ada kendala dalam bentuk sinyal dan gangguan di perangkat yang saya gunakan sehingga saya nggak bisa menampilkan. Namun apa yang saya jabarkan ini sudah saya ambil dari saya rangkum dari penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena terkendala dengan jaringan dan alat. Sebenarnya tadi saya inginnya itu ada umpan balik, ada sesi tanya jawab gitulah untuk diskusi. Tetapi karena terkendala seperti ini, jadi sesi itu saya tiadakan. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada terkendala. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan untuk kegiatan ini. Saya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu boleh izin live. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terima kasih semuanya. Ya, Pak, sama-sama.